Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Tema pada hari ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih arti iman itu? Iman artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Sedangkan pengertian dari kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman hidup guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun hukum iman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun contoh perilaku orang-orang yang beriman, diantaranya ialah yang pertama adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu istiqomah. Dan yang ketiga yaitu tawakal. Dan yang keempat ialah rajin beribadah. Dalam Al-Quran terdapat 4 nama Rasul yang menerima kitab. Ini dia nama kitab-kitab Allah beserta para penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat. Taurat itu berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini berbahasa Yunani dan berisi tentang ajaran untuk menyembah Allah. Yang keempat ialah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menggunakan bahasa Arab berisi tentang akidah, akhlak, keimanan, dan muamalah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Tahukah kalian apa sih perbedaan antara kitab dan suhuf? Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf ialah isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Adapun pengertian suhuf itu sendiri yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul dan tidak wajib untuk disampaikan kepada manusia. Jadi perbedaan antara kitab dan suhuf yaitu kitab wajib disampaikan kepada manusia sedangkan suhuf tidak. Berikut ini nama-nama para nabi yang memiliki suhuf yaitu Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Syis 60 suhuf, ada yang mengatakan 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Berikut ini adalah contoh perilaku orang yang beriman kepada Al-Quran. Di antaranya ialah adapun yang pertama yaitu menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang kedua yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara beriman kepada kitab Al-Quran itu?
Lalu kira-kira bagaimana caranya kalian mengimani kitab-kitab Allah selain Al-Quran? Al-Quran dan kitab-kitabnya sama dengan kitab yang lain, yaitu sama-sama mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita juga harus mengimani kitab-kitab Allah, yaitu dengan cara meyakini akan kebenaran isinya, tidak menghina kitab selain Al-Quran, dan juga mengambil ilmu positif dari kitab-kitab Allah. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan agar kita bisa menjadi orang-orang yang beriman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.